Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Muhammad Bagir Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang saya muliakan, saya hormati tamu mulia kita Dr. Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri Al-Ahshi, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Ubaidillah Al-Bar, Al-Habib Ahmad Al-Bar, Al-Habib Muhsin Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdul Bari As-Sagaf. Ini sebut semua nih biar ya. Wal Habib siapa lagi? Habib Zain Al-Haddar, wal Habib Syekhon Al-Bar, Al-Habib Abdullah Al-Bar, Amin Onci Al-Bar, Ustaz Syarif Habib Taufik As-Sagaf, wa Al-Habib Abdullah Al-Haddar, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiah, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian sebelum kita atau saya secara pribadi menyampaikan sedikit saja, kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Ta'ala menangkan mereka yang wafat dicatat sebagai para syuhada dan bisa membebaskan Baitul Maqdis, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita kirim Fatihah kepada almarhum ya, kemarin ada Ustadz Tahakotu, salah satu qori dan hafiz Al-Quran yang memang sudah sangat lama berdakwah ya di bumi Maluku Utara ini. Meninggalnya juga baik di hari Jumat, Masya Allah. Man mata yaumal jum'ati aw lailataha waqahu Allah min azabil qabr. Siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumatnya, Allah jaga dia dari azab kubur. Ya, Sayyidul Ayyam beliau wafat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau raudhah min riyadil jannah, taman surga di kuburannya, dan dijauhkan daripada hufrah min hufarin niran. Ya. Berbicara Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah akhir-akhir Rabiul Awal, namun suasananya masih terasa. Ya. Kita ketika hadir di tempat ini, salah satu niat yang harus kita tanamkan dalam hati, kita ingin lebih mengenal Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Saya teringat ada satu riwayat disebut dalam satu kitab Sirah Nabawiyah, termasuk kitab Sirah Nabawiyah yang sangat lengkap ya, 14 jilid. Judulnya itu Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, karya Syekh Shalih Asy-Syami. Di dalam kitab tersebut disebutkan ada salah satu ulama bernama Abu Musa Az-Zarhuni pernah bermimpi berjumpa dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut beliau sampaikan kepada Nabi bahwa tradisi mereka ketika tiba bulan Maulid mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan makanan layaknya walimah. Kira-kira yang kami lakukan ini bagaimana menurutmu wahai Rasul? Nabi jawabnya singkat tapi padat. Nabi katakan, man fariha bina farihna bih. Siapa yang berbahagia untuk kami, kami juga akan bahagia untuknya, kata Nabi Muhammad SAW. Antum bisa tahu harganya bahagianya Nabi. Nabi bahagia itu kesimpulannya yang pertama, pasti Allah ridho kepada kita.
membuat Nabi bahagia, kita otomatis mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perayaan semacam ini sebagai bentuk syukur. Nikmat terbesar dikatakan oleh para ulama Islam dan iman. Itu benar. Tapi dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Beliau punya jawaban lewat judul kitab. Beliau mengatakan benar Islam dan iman itu nikmat paling besar, tapi harus diingat, tanpa Nabi Muhammad Islam dan iman tidak akan ada. Maka beliau menulis kitab berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Nikmat terbesar bagi alam semesta ini adalah di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak Adam. Bagaimana tidak besar nikmat dihadirkan Nabi di tengah-tengah kita, dihadirkan Nabi di alam jagat raya ini. Kenikmatannya tidak pernah terputus sampai nanti kita masuk ke dalam surga. Nabi hidup 1498 tahun yang lalu beliau lahir. Sahabat mendapatkan nikmat besar karena bisa hidup bersama Nabi Muhammad. Kenikmatan besar orang-orang yang beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, ikut berjuang bersama Nabi, bahkan melihat Nabi Muhammad SAW, bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar. Makanya Nabi katakan apa? Hayati khairun lakum. Hidup saya baik untuk kalian. Tapi nikmat Nabi Muhammad di saat beliau wafat masih ada. Tidak pernah terputus. Nikmat untuk umatnya. Apa itu? Setiap kali kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan ruhnya ke jasad beliau hanya sekedar untuk menjawab salam salah seorang umatnya. Ia mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kata Nabi. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk aku menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad. Ini nikmatnya masih ada sampai saat ini. Tidak hilang nikmat ini. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, bahkan sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, amal ibadah kita. Ya, disodorkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malukum fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua amal kalian dihadapkan, diantarkan di hadapanku. Kalau aku melihat amal kalian, wahai umatku baik, aku bersyukur, memuji kepada Allah. Tapi jikalau aku dapati amal kalian buruk, aku memohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk beliau? Tidak. Untuk kalian umatku yang melakukan dosa. Ini nikmat masih berlangsung sampai nanti. Belum lagi nikmat yang tetap ada sampai saat ini, ni'matul kubra, nikmat terbesar, nikmat dihadirkan Nabi Muhammad SAW di alam jagat raya ini. Yang ketiga, setiap kali kita membacakan salawat dan salam kepada Nabi, qala Imam Mujahid, disebutkan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratibil Attas, nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad. Nama ayah kita disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang tidak akan terputus, yang khusus Allah berikan kepada kita. Maka pantas sekali jika kita merayakan ihtifal Maulid Nabi Muhammad. Kalau hanya 30 hari dalam 1 bulan, itu tidak cukup untuk mensyukuri nikmat terbesar, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini dan dipilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Bukhari. Namanya Abu Ishaq. Bahkan beliau mengatakan balagha mablagal mutawatir. Dia sampai ke derajat mutawatir hadis ini.
Wa qala hadza haditsun sahih. Beliau mengatakan hadis ini hadis sahih. Bahkan ditahqiq oleh Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani Al-Hasani Al-Idrisi, sudah diteliti sanadnya, diteliti matannya, dicari tahu semua dengan riset ilmiah yang beliau lakukan. Beliau simpulkan bahwa hadis ini hadis hasan menurut Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani. Apa isi hadisnya? Nabi mengatakan, ij'alu yauma maulidi idakum wa sallu wa sallimu alayya fihi tanalu syafaati yaumal qiyamah. Jadikanlah hari lahirku itu hari raya kalian, kata Nabi Muhammad, dan isilah di hari lahirku itu dengan salawat dan salam kepadaku. Niscaya kalian kelak akan mendapati syafaatku di yaumil qiyamah. Ini hadis hasan menurut Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, hadis mutawatir dan sahih menurut Abu Ishaq Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi hubungkan dengan apa? Dengan salawat. Kita jadikan momentum Rabiul Awal sebagai bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan muhasabah. Kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan taubat kepada Allah. Kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan untuk ar-ruju' ilallah, untuk taat kepada Allah, untuk meningkatkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Rabiul Awal sebagai bulan untuk mereformasi akhlak buruk kita menuju kepada akhlak yang mulia, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan bulan ini untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati, iri hati, sombong, angkuh, riya, sum'ah dan seterusnya. Maka inilah yang akan membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyir wajha nabiyyikum bisoleh a'malikum. Terakhir saya tutup, salawat dan salam itu saking hebatnya perhatian para ulama. Kita mungkin kalau membaca kitab-kitab salawat sangat banyak disusun oleh para ulama terdahulu. Ibnul Qayyim juga menulis kitab Jala'ul Afham fi Fadli Salati ala Khairil Anam, khusus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga Syekh Yusuf An-Nabhani menulis 2 kitab, ya, Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain dan Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat, isinya salawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang terkenal Dalailul Khairat, Imam Jazuli juga menulis kumpulan salawat. Ada juga Syekh Babah menulis kitab Majmu'ah yang mengumpulkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya menulis kitab-kitab khusus tentang salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para masyayikh, guru-guru besar yang ada di Mesir, yang ada di Hadramaut, yang ada di Syam, ya, bahkan beberapa kiai yang ada di Jawa seperti Mbah Maimun Zubair, mereka saking perhatian dengan salawat, kalau membaca Al-Quran ada nama Nabi Muhammad, mereka susul dengan salawat setelahnya. Padahal nama Nabi dalam Al-Quran hanya 5 kali Allah sebut, ya, hanya 5 kali. Di antaranya Allah Ta'ala nyatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketika disebut maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kibar ketika dapat gelar Nabi dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, mereka susul dengan salawat. Karena itu adalah Nabi Muhammad, wahai yang berselimut sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga lafaz nur, cahaya. Kalau ditafsirkan itu kepada Rasul, maka mereka akan menyampaikan salawat setelah membaca ayat tersebut. Qad ja'akum minallahi nurun sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi sallallahu alaihi wasallam maisyah. Dan seterusnya. Artinya apa? Pemahaman ulama-ulama besar bahwa Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah sebutkan nur secara khusus ditafsirkan itu Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad adalah nur, cahaya. Wah, terjadi ikhtilaf bahwa Nabi Muhammad apakah diciptakan dari cahaya ataukah dari tanah dan seterusnya. Ada yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya itu merusak akidah.
Karena lafadz hadisnya dari Abdul Razak As-Sun'ani dalam musnafnya itu, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Jabir bahwa sesungguhnya innallaha ta'ala khalaqa qabla asyar nur nabiyyika min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan cahaya nabimu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dan cahaya nabimu diciptakan dari cahaya Allah. Lafadz dari cahaya Allah dipermasalahkan. Padahal di sini tidak sama sekali merusak akidah. Kenapa? Karena bahasa yang disabdakan oleh Nabi ini bukan dipahami secara teks, tapi dia punya takwil. Karena tidak mungkin Allah itu cahaya. Cahaya itu makhluk, tapi itu simbolik. Allah itu maha suci, maha besar, maha indah, disimbolkan dengan cahaya. Bukan Allah cahaya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, maknanya bahwa Allah memuliakan penciptaan Nabi Muhammad dengan cahaya khususiyah, An-Nur Al-Muhammadi. Sebenarnya di Al-Quran lebih parah dari ini. Kalau kita mau menyalahkan hadis Nabi Muhammad dari cahaya sebab merusak akidah kata kelompok orang, di Al-Quran lebih parah dari ini. Di surat An-Nisa ayat 171, Allah Ta'ala berfirman, innama al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Coba kata ruh artinya apa? Nabi Isa itu ruhnya Allah. Lebih parah lagi, hasya wa kalla, Nabi Isa tercipta dari ruhnya Allah. Wa ruh itu makhluk. Maka dibaca dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah, menyatakan artinya Allah menciptakan ruh istimewa untuk Nabi Isa, ta'ziman wa tashrifan lahu, untuk memuliakan Nabi Isa. Nah, begitu juga masalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut ulama-ulama muhaddits yang sufi. Ya, Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki mensyarahi Maulid Ad-Dibai berjudul Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah. Di situ ada membahas masalah cahaya. Beliau simpulkan dengan sederhana. Beliau mengatakan bahwa ada 3 pendapat isyarat yang bisa kita pahami di situ. Pendapat pertama meyakini Nabi Muhammad itu dari cahaya. Yang kedua, cahaya juga campuran unsur tanah, dan tanahnya bukan tanah sembarangan, tanah pilihan juga. Dan yang ketiga, ini biasa nih orang-orang yang tidak terlalu memuliakan Nabi, ya, pemahaman-pemahaman mujassimah, musyabbiha dalam sisi akidah menyatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti turab, ya, dari turab sama seperti kita. Nauzubillah min dzalik. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki mengatakan bahwa menurut saya bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya, dan awal penciptaannya adalah cahaya Nabi Muhammad. Dari percikan itulah semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadis tentang pena, kolam, yang Allah sebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah wafat 275 Hijriah. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kainun ilal abad. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, al-qalam. Kata Imam Qurtubi, pena yang ada di Lauhil Mahfuz yang mencatat takdir-takdir makhluk. Innallaha kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini juga harus hati-hati. Allah tidak punya sifat maha mencatat. Gak ada Allahu ya katib atau ya kutab. Sifat yang tidak pernah Allah perkenalkan terhadap dirinya dalam Al-Quran atau lewat lisan Nabi Muhammad, hadis Nabi, tidak boleh ditambahkan sifat itu. Haram. Mungkin Tuhan telah bosan. Bosan tidak ada sifatnya Allah. Begitu Allah maha menulis, tidak ada Allah menyebutkan sifatnya Allah maha menulis. Ini berbicara sifat, tata'allaku bil fi'il. Bicara nama, tata'allaku bil bidzat. Maka yang ditakwilkan di sini adalah bukan Allah mencatat takdir, tapi Allah menciptakan kolam. Kolam itulah yang menulis takdir sampai al-abad, selama-lamanya, dengan kehendaknya Allah. Bukan Allah yang mencatat.
Hasya wa kala, subhanallah, maha suci Allah. Tapi makhluk Allah yang Allah ciptakan yang namanya Al-Qalam, itulah yang mencatat takdir-takdir makhluk. Dan Nabi ketika Mi'raj pernah mendengar itu. Inni sami'tu sarifal aqlam fi lauhil mahfuz. Saya mendengar ada goresan-goresan pena di lauhil mahfuz, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya hadis ini tidak bertentangan dengan nur Nabi Muhammad sebagai awal penciptaan. Para ulama mengatakan, di antaranya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan bahwa pena itu yang pertama kali diciptakan masuknya adalah selain cahaya Nabi Muhammad. Yang paling awal cahaya Nabi Muhammad, dari percikan cahaya itulah Allah ciptakan segala sesuatu, malaikat, al-qalam, as-sama, wal-ard, dan al-kawakib, wal-qamar, wasyams, bintang, langit, bumi, matahari, semuanya termasuk al-qalam, itu semuanya diciptakan dari percikan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya Nabi itu hadis tidak qadim. Hadis makhluk diciptakan dari ketiadaan kemudian diadakan. Ya, mudah-mudahan Allah Taala jaga akidah kita. Kita ittiba dengan para salihin yang sudah jelas manhaj mereka, jalan mereka, tarikah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Mudah-mudahan kita bisa ikut selangkah demi selangkah langkah mereka hingga kita bisa usul ilallah wa usul ila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.